Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara, teman-teman, dulur-dulurku sana air. Oke, ketemu lagi dengan saya Arif di Silaturahmi Kopi. Jadi ini hari ini kita bakal mengunjungi bakal bersilaturahmi dengan salah satu kedai kopi yang ada di daerah Bandung. Nah, ini lumayan jarak dari kota Bandung lumayan ke atas sini. Kita lanjutin lagi sedikit karena udah deket banget si kedai kopi yang bakal kita datengin. Oke. Nah, ini jadi lokasinya ada di daerah ini ya. Daerah, kalau teman-teman tahu, di daerah sekitaran Puncut. Oke, kita sampai. Ini dia Black Cozy 132. Oke, ini salah satu kedai kopi yang udah cukup lumayan lama ya. Jadi Black Cozy 132 untuk lokasinya dia ada di Jalan Raya Puncut. Jadi kalau teman-teman dari arah kota Bandung itu sekitar 10 km ke atas ke arah Puncut, Jalan Raya Puncut nomor 132. Makanya di Black Cozy dinamain Black Cozy 132. Nah, ini dari tengah kota Bandung ya, sekitar 10 km lah. Ini salah satu kedai kopi yang cukup unik. Lokasinya ada di Puncut, di daerah Puncut, di daerah ketinggian ini kurang lebih sekitar mungkin 1100 mdpl lah untuk ketinggiannya. Makanya teman-teman nanti bakal ketemu sama suasana yang sejuk, bakal nyaman dengan angin, dengan udara di Puncut daerah sekitar sini yang Oke, ternyata hari ini kita datang ke Black Cozy. Kita juga udah janjian nih, ya. Di episode sebelumnya, waktu pembukaan, saya udah bilang waktu itu bahwa kita akan ngenalin temen-temen dari tim Silaturahmi Kopi. Oke, ternyata di sini udah nungguin ya. Ada lama nih. Ada Ori sama ada Unen. Oh, ternyata dia udah tidur. Ya, udah datang. Oke, gimana udah ngopi tadi? Jalan kaki ya. Enggak sih, naik motor parkir di bawah. Ori Jauhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini teras. Ori udah ngopi tadi? Belum? Oh, belum. Ntar kita ngopi Dulu ya. Kita langsung masuk ke dalam ya. Langsung kita Ngopi. Kopi bisa, tapi kita keliling dulu nih. Keliling nih. Ini ada 3 lantai nih, Black Cozy ini 3 lantai. Kita coba keliling dulu, kita cari spot yang aman, yang nyaman, baru kita nangkring. Enjoy ya. Come on, kita ke dalam. Oh ya, Protokol ya. ini berhubung kita juga. Oh iya, ini episode perdana kedai kopi perdana yang kita silaturahmiin, yang kita datengin. Makanya ini masih dalam suasana Pandemi transisi ya, masih transisi ya. Dari masa pandemi menuju masa normal lah. Makanya ini, makasih sanitizernya biar aman terus. Lagi nih. Wah, oke, ini dari pertama nih ya. Ini lantai 1. Lantai paling bawah, lantai pertama ada Waji. Itu ada ownernya ternyata. Biarin cuekin dulu aja. Ini lantai 1. Nah, di sini dari pertama kita masuk tadi depan ada teras, lantai 1 kita langsung nemuin barnya nih. Ini barnya ini adalah panggung sebuah warung kopi ya, panggung sebuah coffee shop. Ada panggungnya, ada artisnya. Terus nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, konsep konsep secara keseluruhan ya, konsep umum untuk Black Cozy ini Waji ini mengangkat konsep perkayuan ya, perkayuan. Jadi material-material bangunannya dibikin dari bahan natural, alami gitu. Terus ini kalau dilihat dari sitting area, dari tempat duduk, Black Cozy ini juga mengusung kenyamanan dan kelihatannya targetnya juga umum. Artinya keluarga bisa masuk di sini, terus anak-anak muda. Cozy ya. Cozy. Anak-anak yang gondrong-gondrong kayak Unen ini bisa masuk tetap jadi. Jadi artinya konsepnya keterima buat semua kalangan lah.
Alright. Terus Black Cozy sendiri selain kedai, selain kafe tempat ngopi, Black Cozy ini juga punya roastery. Oke, kita lanjut lagi lantai 2. Di ini ruang beliau semedi kayaknya ya. Ada spot buat anak kecil. Ada spot buat anak kecil, terus di sini kayaknya lebih ke apa? Keluarga ya, keluarga. Family. Jadi ya anak muda nongkrong juga. Terus Waji ini kelihatannya Sunda banget ya. Ornamen-ornamen, dekor-dekornya yang dipakai di sini klasik tradisional. Kita lanjut lagi ke lantai 3. Langsung. Jadi sesuai sama namanya ya, Black Cozy. Hitam nyaman. Bisa ya. Ini apa? Ini spot satu lantai yang sebenarnya paling dicari nih, terutama sama anak muda. Ini kalau weekday aja ramai, apalagi weekend. Biasa view-nya sekeliling langsung ke atas, langsung ke view outdoor. Terus Bandung kelihatan dari sini. Dari inspirasi. Ketenangan jiwa yang sangat bisa memahami kehidupan ini ya. Jadi kita udah keliling-keliling nih. Tadi udah coba apa? Lihat-lihat lah ya. Sightseeing. Sightseeing. Nah, sekarang kita pengen ketemu sama foundernya, sama pendirinya Black Cozy. Kita pengen ketemu sama ownernya, yaitu Waji. Nah, nanti sama Waji kita bakal banyak cerita ya, banyak ngobrol. Terus yang paling kita harapkan adalah apa? Dari Black Cozy, dari Waji bisa kasih informasi sebanyak-banyaknya, bisa kasih edukasi sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Makanya ayo, Waji udah nunggu di bawah di lantai 2, kita ngobrol-ngobrol langsung. Assalamualaikum. Salam. Wah. Sehat lah. Apa kabar? Ternyata Ini dia. baru kali Kita ini ketemu lagi akhirnya. Jadi Waji, Wayayat ya. Ya. Wayayat. Pak Haji kalau Wayat. Kita biasa manggilnya Waji. Biasa dipanggil Kong Aji juga. Kong Aji? Ya, kalau dia lagi ke Bekasi dipanggilnya Kong Aji. Waduh, ngeri. Udah namanya udah malah lagi. Jadi Waji ini adalah seorang foundernya Black Cozy, terus yang memiliki Black Cozy Waji sebagai ownernya. Makanya Wak, alhamdulillah kita bisa silaturahmi nih ke tempat tua ya, ke Black Cozy. Cukup lama ya, hampir setahun ya. Lumayan lah ya, apalagi terutama pas PSBB kemarin kan kita 2 bulan diem di warung masing-masing, diem di rumah masing-masing, nggak tahu ngapain Wak. Mungkin diam di rumah, Ngeliwat. rebahan kayaknya ya. Selain rebahan ya tetap kita juga harus punya tanggung jawab ya. Ya. Salah satunya usaha. Nah makanya Wak, kita pengen silaturahmi ke kedai teman-teman semuanya. Kita pengen bikin satu hubungan yang apa, yang dinamis ya Wak ya. Harmonis dan dinamis. Penggiat Salah kopi satunya. sesama penggiat kopi, terus penggiat kopi sama penikmat kopi sama pencinta kopi. Nah inilah tujuan utama kita Wak, makanya Pokoknya jangan kemana-mana lah ya. jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya ya. Kopi udah, kopi. Kopi siap. Oke, siap. Malum ya kaum rebahan, jadi Black Cozy itu sangat memanjakan bagi kaum rebahan, apalagi kemarin PSBB kan. Jadi pokoknya mah enak lah, seperti paling sila atas sih. Nah, kita langsung pengen tahu cerita dari Waji nih ya tentang Black Cozy Wak. Jadi yang pertama Wak, kita pengen Wak cerita tentang sejarahnya Black Cozy Wak. Kita memperkenalkan diri ya. Ya. Untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat umumnya, sekitarnya untuk warga Seluruh dunia. Indonesia lah ya. Seluruh dunia, Wak. Seluruhnya dunia. Sehingga akan tahu salah satunya kenapa adanya Black Cozy, dilahir kapan, dan kenapa terjun ke dunia hitam yang dalam tanda kutip bukan dunia hitam gelap, tapi dunia hitam yang begitu Dunia libat. elegan ya, elegan luar biasa, menjadikan orang-orang punya cara itu salah satunya bisa jadi public figure, kedua juga menjadi satu apa ya, ibaratnya punya sinekor kalau dari segi konsep itu sendiri. Nah, Black Cozy sendiri lahir di 2014 kalau nggak salah, 2014 di bulan
14 ya? 14 kita lahir. Kalau pembangunan 2013, 14 itu udah running. Alhamdulillah di 2014 kita begitu nggak mengenal kopi. Salah satunya itu. Karena kita mempercayakan ke sebuah perusahaan yaitu manajemen gimana caranya membangun suatu horeca, hotel, restoran, cafe. Dengan berjalannya waktu kurang lebih setahun, mungkin kepolosan seorang Black Koji atau kepolosan seorang tua hingga mengakibatkan anjloknya usaha yang luar biasa, turunnya drastis banget. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi satu cambuk ataupun satu pembelajaran gimana caranya mengedepankan salah satunya produk, memperkenalkan suatu produk juga, dan saya juga dapat ilmu di sebuah kesalahan tadi menjadi seorang inilah Black Koji yang sesungguhnya muncul di permukaan. Mungkin kalian juga mengenalnya dari sosok latar belakangnya, ada dari di luar latar belakangnya seperti itu. Terus kenapa namanya Black Koji? Nah, itu namanya Black Koji. Black Koji itu black dan cozy, hitam dan nyaman. Kurang lebih Namanya seperti itu. Hitam tapi nyaman apa sih? Iya, Hitam nyaman, hitam dan nyaman itu hitam sendiri. nyaman panjang. Kopi udah. Hitam nyaman panjang. Betul. Cuman kenapa sih nah Black Koji itu Kojinya BKBK, Betul, KH. betul. Nah, ya kenapa? Enggak pada umum COZI Ya. misalnya Koji itu kan. Udah apa? Udah umum itu kan. Karena Koji itu udah ibaratkan KH kayak Haji Oji. Itu jadi singkatan KH-nya Kiai Haji. Jadi Amin. kenapa ejaannya bukan ejaan yang benar ya? Maksudnya Iya. cozy nyaman tapi KHOZ. Kiai Haji Ozi. pakai kol-kolan kubro ya. Sunan Kali Kopi. Tapi sebentar mah ada hubungan sama Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Si Osbourne. Untuk Black Koji sendiri, nih tadi kita pas tur pas keliling store ya, keliling kedainya, kita juga sempat bertanya, saya sempat tebak-tebak tadi ini wah ini Sunda banget, terus naturalis banget gitu kan, bahan-bahan baku material segala macem. Nah ini dulu teh waktu pas ngebangun wah apa yang di ini gitu, Pikirin dapat wejangan dari mana, dapat konsep dari mana itu, secara tempat ini. Oke. Dengan adanya tempat dan konsep seperti ini, kita melihat area Punclut, karena area Punclut itu tidak boleh dibangun secara permanen. Oh, persyaratannya itu Salah satunya itu. Nah, tidak kebetulan kita ada ide dalam artian, wah kayaknya kita bikin sesuatu yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena kita tahu bahwa Punclut itu identik dengan nasi timbal. Makanan ya. Makanan khas nasi timbal ya. Nasi timbal Nasi pepes merah dan gitu ya. Ternyata tersirat dalam pikiran, membangunlah kafe kopi tempat nongkrong pertama kali pencetusnya di Kabupaten Bandung Barat, salah satunya Punclut, Black Koji. Alhamdulillah 2014 ya, 2014. Alhamdulillah kita benar-benar bangun, konsepnya pun secara natural seperti ini keadaannya. Kalau saya pribadi tidak ada desainer ataupun ibaratnya apa tuh arsitek. Ibaratnya mah kita pakai curug bau lah. Petunjuk curug bau. Nah, itu tolong gini. Pakai apa, Pak? Kayu apa? Kayu yang benar-benar agak sedikit berbeda. Contohnya seperti kayu ini pinus. Oh, ini pinus ya? Pinus kebanyakan semuanya. Jadi insting ya, insting naluriah ya. Tanpa Layout, desain tapi- gitu. Tapi oke nyaman. Koji. Betul. Kenapa kita di perpaduan antara sofa ataupun ini nggak sesuai samain gitu kan, sama rata enggak. Memang konsepnya memang untuk menjadi rumah kedua para tamu. Gitu. Rumah kedua di sini. Tapi pun bukan hanya sekedar tamu, menjadi satu teman, kerabat, sahabat. Jadi kayak main ke rumah gitu kan. Betul. Berikan satu. Ya itulah kembali lagi ke filosofi Koji. Nah, kenyamannya di Black Koji sendiri. Terus ya tadi ya secara tempat maksudnya karena di Punclut ini memang nggak boleh bikin bangunan permanen, ya artinya ini mau dibongkar kapanpun aman gitu ya. Alhamdulillah Gampang aman, gitu. silahkan saja kalau berani. Tapi mau mau dibongkar ya. Jangan dibongkar lah. Wah. Jangan dibongkar. Tapi saya salah nggak Wak? Kalau saya bilang wah itu Sunda banget. Ada wayang, ada apa segala macam, bener Wak ya? Jadi mengangkat apa? Budaya Jawa. Budaya, Nah, betul, budaya. karena kita lahir di Sunda. Kalau orang Sunda lahir ke Sunda ya kembali lagi ke prinsip pribadi. Kesundaannya diangkat salah satunya menjadi si filosofi. Itu tadi seperti kopi. Kopi itu mungkin dari leluhur kita udah ada. Dari zaman kapan gitu kan? Betul. Tapi kita akan memanfaatkan ke lebih ke milenial.
Kenapa milenial? Orang akan tahu bahwa kopi itu nggak hanya pahit. Nah, itu keunikan tersendiri di dalam sebuah kopi. Itu panjang ceritanya. Nggak hanya sekedar seduh, kopi, sajikan, tidak. Sudah. Ada proses yang sangat panjang. Seperti itu. Pak, ini Silakan. Dinikmatin. Jadi kopi apa? Ini natural sunkist. Jadi adaptasi lebih ke sunkist. Natural Sunkist Natural kita coba. Sunkist Arabica Arabica. Jawa Barat. Jawa Barat dari Cianjur. Prosesnya Cianjur. Cianjur. Sukses Cianjur, yo Cianjur. Jadi secara Jadi diapain nih kopi ini? Kopi dong lah. Jadi secara tidak langsung ya si Apa tuh? tempat si Iwa itu menggambarkan pribadi Iwa tersendiri. Ya. Iya. Termasuk nanti kopinya nih, dia akan menggambarkan profil seorang foundernya, seorang pemiliknya, baristanya gitu. Dicoba Pak? Cobain lah inilah. Keburu habis. Yuk, produk, konsep produk yang diusung seperti apa, Wak? Artinya, Wak di sini apakah lebih mengekspos manual brewingnya atau ada Espresso mesin base. apa itu mesinnya, Wak? Pakai apa? Pakai Astoria. Astoria. Dan Astoria. Yang legend ya. saya tahu Udah, banget udah, itu udah. Astoria Jadul yang banget. tua. Tapi keren banget. Nah, makanya ini yang nanti Wak ceritain maksudnya konsepnya apa? Konsep produknya Wak mengusung manual brew, espresso brew atau apapun lah. Terus nanti juga kita mau tahu nih signature produknya dari Black Cozy apa, dan selain mau tahu pengen nyobain Wak. Siap. Pengen Nah, jawab sekarang atau tahun depan? Sekarang. Tahun Siap. depan. Kalau masalah pembahasan yang tadi disampaikan, pertanyaan salah satunya produk apa ataupun seperti apa. Nah, salah satunya gini, kalau saya lebih belajar pembelajaran yang sudah-sudah. Gimana caranya kita mengedukasikan suatu produk, salah satunya hospitality-nya harus bermain. Karena kadang-kadang tamu itu ada pengen tahuan, keingin tahuan. Kepo ya. Ataupun termasuk espresso base-nya. Ya, ya. Kita sedikit ada edukasi. Tetap itu dari dulu sampai sekarang edukasi tetap berjalan. Gimana caranya mempertahankan itu, gimana caranya saya mendevelop dengan baik dan benar. Walaupun, maaf dengan tanda kutip kita tidak main dengan cara gravitator, segera gravitasi gitu. Ada seperti laptop dan lain sebagainya. Karena kita memang jujur tidak paham dengan itu. Apa sih ini intinya buat kemana gitu. Nanti kan di share. Ya. Untuk ke developing keduanya tidak akan berubah. ya. Karena kita mungkin naluri sayanya ke ilmiah secara tidak langsung lebih ke seni, kita pakai seni dengan adanya postur tubuh yang ada, hidung dengan darah ibarat pangangseuna seorang Sunda mah ya. Itu kan terus lidah dengan pangrasanya. Nah, itu yang kita terapkan seperti itu. Wak, Gimana caranya tentang sense. mempertahankan? Gimana mempertahankan? Ya itu tadi. Jangan sampai sedikitnya melenceng gitu dari Oke. developer sendiri. Gitu. Kita harus tahu kadar airnya. Terus apa lagi fisiknya kopinya termasuk varietasnya atau apa. Nah, itu banyak sekali. Terus apa sih signaturnya? Banyak ya. Wah, itu bisa dibilang menurut saya signatur. Selama ini beda dengan yang lain. Susah loh. Apanya Pak? Dari kualitas rasanya. Karena kalaupun kita ngomongin kopi, orang tahu, oh kopi pahit, oh kopi manis. Nah, ini rasanya ke arah mana? Ibaratnya kayak nano-nano lah, manis, asam, Asin. cuma komplit gitu. Rame gitu kan. Orang seneng gitu. Oke. Terus Pak, kalau untuk produk nih, untuk produk minuman terutama ya, untuk produk minuman kan di Black Cozy ini selain kopi ada non kopinya juga Ya, kan? ada. non kopi. Ya kita butuhnya Ulen bawa pacar, Ya. pengen coklat, Ya. non kopi oke ada. Gitu. Ori bawa pacar. Bawa amin. Bawa aja. Kopi juga ada. Non Pak. kopi juga ada seperti Big Bass. Contohnya kalau orang lain kan bicaranya kopi susu nih. Ya. Kalau dari lahir semua kafe, resto atau kopi susu udah ada, udah lahir. Cuman kembali lagi ke mindset seseorang yang jualan atau dalam artian pemilik. Mau diapain nih kopi susu, dieksplorisasinya. Gitu. Seperti Khas saya dari khas namanya. Black Cozy betul. Ya betul. Cuman saya kebetulan kemarin bikinlah namanya Wet Honey Boba gitu. Oh, ada bobanya gitu. Ada bobanya, tapi bobanya itu diganti sama Bobby. Maksudnya gimana Pak? Jadi Bobby rasanya kayak itu tadi manis honey. Jadi kita pakai madu nggak pakai pakai madu nggak pakai gula. Oh, manisnya itu dari madu. Dari Pak? madu. Bukan dari gula. Jadi Bobby. Wet Honey Boba. Ini baru lagi ya Honey dari Bobby. Boba. Bobby. Jadi Bobby gitu. Bobby. Wak, ini kan lagi sore lah, Ya. jam 4-an enak Ya. gitu nya.
menurut Wak di Black Cozy ini minuman yang paling pas jam segini tuh apa? Oke, kalau saya sendiri mungkin, kalau saya pribadi ya, Ujung-ujungnya di sore. minta. Padahal eta Ujung-ujungnya minta. keluarin Wak. Padahal eta Enggak. minta. Saya lebih mengedepankan bukan ke filter ya, karena oke. filter itu suasananya sore ke malam ya. Oh, Filter sore ke filter malam kopi lebih ya. enak dibanding jam segini, beda kesannya atau secara apa ya itu kalau itu, apa ya sebutnya teh endingnya lah ya ending. Kita dikeluarkannya apa? Kodrif. Kopi tetes tadi namanya Dilan Kopi, dirasa lalu dinikmati ya. Dilan kopi tuh cold drink ya. Ya Kodrif. Boleh apa ya? dicoba ya. Ini nih. Oke, ntar kita Jam-jam begini. Salah satunya itu. Berarti udah waktunya nih, ternyata sudah ada minumannya. Tolong ambilin tolong. Oh ini Teh manis. lemon. Teh manis. Ya itu ini ya, ini ice lemon tea ya Pak ya? Ya, lemon tea. Lemon tea. Ya, agak sedikit buat menyegarkan. penyegar. Makanya ya teman-teman yang datang ke Black Cozy jangan khawatir. Ada lemon tea. Ada coffee base, Komplit ada lah. non-coffee base komplit semuanya. Terus makanan juga kita pernah sering nyobain makanan di sini juga oke, banyak pilihannya. Nah, Wak, untuk konsep penyeduhan, Wak, kita nggak akan bicara penyeduhan secara spesifik, Wak ya, secara detail enggak. Tidak masalah, kita buka aja, Betul. buka-bukaan aja nggak apa-apa. Ya ini pengen kita mau masyarakat teman-teman tahu lah penyeduhan secara umum ya, ini edukasi yang Betul. diperlukan Betul. sebenarnya. Ya tadi yang kita bilang teman-teman mau datang ke warung kopi itu punya knowledge basic, punya pengetahuan dasar. Oh saya akan pesen apa udah jelas jadinya. Nah ada lagi nggak Wak kira-kira apa yang Black Cozy bikin nih untuk metode pembuatan minumannya tuh Wak? Ya salah satunya yang tadi bilang katalah Kodrip ya, salah satunya Oke. itu yang menjadi signaturenya Signatur Kodrip ya. salah satunya. Mungkin kalau dibilang agak lumayan sulit itu agak lama, makanya kadang-kadang ada, kadang nggak ada, karena mungkin kita ambil dari bijinya sendiri, nggak mungkin saya ngambil bijinya itu, harus tetap yang sama, gitu. Nggak Dari bisa bijinya berubah gitu. Sesuatu itu dengan natural misalnya, natural A, natural B nggak bisa, karena natural ini kita yang dibutuhkan rasanya yang lebih sendiri lah. Kenali minum. Siap. Jadi ngomong-ngomong mirip bir. Oh, ini bukan bir Wak? Bukan. Nah itu bukan Wak? Kan biar rasanya nyereng. Bukan bir. Nah, terus kembali lagi ke cara penyeduhan. Kalau cara penyeduhan umum, kita juga selalu wanti-wanti kepada barista. Tes yang apa yang ada di dalam kopi itu sendiri kita sampaikan. Contoh seperti natural, jangan sampai main di atas 90 derajat. Mungkin kita main di 85 maksimum. Suhu airnya. Airnya aja, suhu airnya itu. Saya setuju sama Wak. Kedai kopi kan pegawai banyak nih, pegawai banyak. Jadi sebenarnya biarkan kedai kopi itu mengeluarkan identitasnya masing-masing. Masalah bicara enak atau enggak itu teman-teman semua yang pilih. Ya, bebas. Nah, Asal mah bebas Nah, aja. Kalau nggak enak, suka ganti, nggak usah bayar. Bener ya, ada garansi gitu ya, Pak? Iya dong. Iya. Karena memberikan satu kepuasan kepada Ya, customer. betul. Ini ngomong-ngomong enak banget ya? Ya. Oke, nanti habis ini kita juga bakal ini langsung ya, bakal kita gerebek langsung nih barnya Wak Aji, barnya Black Cozy. Bar boleh, mau Betul, tempat nanti pemandangan kita juga lihat-lihat lah boleh. nanti ya. Kita welcome. Kita juga pengen nanti Wak, pengen lihat baristanya bikin nih. Ya, signatur produknya Black Cozy misalnya kita pengen lihat proses secara umumnya lah. Ini bagian paling terpenting Wak. Bagian paling terpenting. Apa pesan-pesan Wak? Ya, informasi, edukasi. Yang pertama ke teman-teman penggiat kopi Wak. Pesan-pesannya, oke teman-teman semuanya yang Untuk punya ada kopi. di seluruh Indonesia, umumnya untuk harga masyarakat Jawa Barat, tetap optimis, harus berpikir jernih, gimana caranya mengeksplorasikan sebuah produk. Jangan terburu-buru dengan secara emosional, memang harus banyak waktu yang harus dievaluasi, salah satunya gimana caranya mengonsistenkan produk. Satu, konsistenkan produk. Kedua, mengeksekusi semua persoalan. Mengeksekusi semua persoalan, apalagi di saat 2020 di awalan sampai saat ini, di saat pandemi. Mungkin orang lain, beberapa teman-teman, mohon maaf, saya juga ikut belasungkawa. Dalam artian bukan hanya kematian saja, belasungkawa itu dalam artian mereka tutup, ya kan? Mereka juga harus bayar kos dan lain sebagainya. Nah, itu semoga cepat bangkit. Amin. Cepat bangkit, tetap semangat dan tetap memberikan satu apa ya ibaratnya
nilai lebih lah, support. Walaupun kita nggak support uang ya support dengan cara pemikiran. Makanya kalau silaturahmi. betul, bukan dalam artian ini Anda roastery, saya roastery, jangan menjadi musuh, tapi menjadi suatu apa ya? Bukan hanya kepemimpinan, tapi menjadi satu pondasi yang kuat, Betul. satu sama lain saling mengisi gitu. Karena bagaimanapun Silaturahmi juga, kopi, silaturahmi kopi. bagaimanapun juga kita butuh kekuatan dari itu. Mudah-mudahan se-Indonesia nonton channel kita. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kan kita yang nyuruh ya, gua yang nyuruh. Karena bagaimanapun juga biar kita tetap kreator. Termotivasi dengan Anda komen apa yang harus dikoreksi lagi dan apa saja boleh. Bukan nama Komen YouTube jorang. channel ini ya. Nah ini di bawah nih. Boleh komen jorang. Oh jangan. Yang positif saja ya. Positif. Sini nih nanti dilihat channel itu. Terus lanjut lagi Wak, pesan-pesan informasi edukasi buat teman-teman peminum kopi, teman-teman pecinta kopi, terutama kopi Indonesia, penikmat kopi. Ini apa Wak? Nah terutama ya buat istilahnya mungkin teman-teman yang baru mau nyoba, baru mau mengenal kopi Indonesia. Maka kira-kira ada pesan apa, informasi edukasi yang disampaikan? Sebenarnya sangat unik ya kalau ngomongin seorang baru mengenal kopi, sok tahu atau sok gimana. Kita mah alhamdulillah senang. Karena apa? Menjadi Penasaran, ilmu baru lagi nih. Ini orang pengen apa? Contoh misalnya, kita kan ngomongin contoh ya. Mohon maaf. Bikin filter Pak, bikin filter. Ternyata digulain. Wis, saya langsung dengan larangan yang sopan. Pak, enak loh kopi itu. Ada aftertaste-nya ini, ada ini. Kalau Bapak dikasih gula, kecutnya akan naik, asam akan lebih tinggi. Oh ya, coba dulu. Bapak baru reaksinya apa? Ternyata alhamdulillah dia nggak tanpa gula. Nah itu mulai diterapkan. Si tamu itu pun senang dapat ilmu baru sampai dia menjadi langganan. Makanya hospitality paling penting harus berjalan supaya mereka juga ada sedikit pemahaman. Oh iya, kenapa dikasih gula kecutan aja Pak? Iya benar. Mereka kayak ingin tahuan rasa simpati ke dalam kopi itu lebih dapat. Nah itu yang paling penting sih, maksudnya ketika teman-teman datang ke warung kopi ya, itu berharapnya adalah ketemu baristanya atau ownernya ya seperti Wak, maksudnya bukan bukan menjudge, bukan memvonis wah kopi pakai gula salah, yang bener kopi tanpa gula enggak, tapi memberikan edukasi yang penting. Edukasi dulu. Kenapa jangan digulain, kenapa harus tanpa gula, dikasih alasan. Itu tadi alasannya ada itu. Dan nanti kebukti sendiri Bukti ya. sendiri dan mereka sendiri yang ngikutin. Jadi abis ini kita mau keliling lagi ke barnya Wak ya, terus mau nyobain signature drinknya Black Cozy, mau lihat-lihat ke barnya Wak. Kita juga pengen kenal sama teman-teman barista nih, teman-teman barista yang incas di Black Cozy ini. Sekali lagi kita makasih banyak sama Wak, makasih banyak ya. Mudah-mudahan lancar nih Wak, masuk ke masa new normal, makin cepat pemulihannya. Gua mah normal lah. Udah normal Normal lah gak banyak gitu. Terus manfaat tadi ya, manfaat buat kita, termasuk pembelajaran lah ya. pembelajaran buat semua teman-teman masyarakat Indonesia terutama. Ya ini pembelajaran yang mau kita cari ya, dari silaturahmi kopi ini. Cukup Ngobrol-ngobrolnya? Ngobrol-ngobrol. Cukup sekarang tinggal ngopi-ngopinya. Dan lanjut room tour ruangan-ruangan lainnya. Oke, jangan lupa tetap saksiin channel ini ya, kita bakal hadir dengan tayangan-tayangan dengan silaturahmi kopi ke kedai teman-teman yang lain. Yang nanti bakal lebih banyak informasi edukasi yang mau disampaikan. Jadi jangan lupa pencet tombol lonceng. Ya itu, like, comment, share. Supaya teman-teman tahu Biar kita lebih kreator loh. Kreator ide-idenya para kalian. Oke. Jadi klik dulu loncengnya, notifikasinya supaya teman-teman tahu ada tayangan baru. Nanti dengan mengeklik lonceng itu, teman-teman bakal otomatis like. Terus otomatis subscribe juga gitu. Berikan masukan, komen masukan. Ruangannya nggak gede-gede banget, tapi lihat Ini yang menjadi satu andalan. ternyata ini salah satu mesin langka di Indonesia ya Pak ya. Betul.